Rutinitas kegiatan ibu rumah tangga dengan satu anak. Hai Mamski, video kali ini durasinya agak panjang ya karena menyentuh angka 4 menit. Weekendku kali ini dimulai dari buka counter dulu dan dilanjut kerja bakti antara aku dan suami. Pagi ini sekitar jam setengah 8 aku baru buka counter karena persiapan aku di dalam itu lumayan lama. Jadi kalau buka counter itu nggak bisa sepagi mungkin karena aku tuh juga punya keterbatasan yang nggak bisa dilakuin dengan secara bebarengan. Jadi kalau pagi itu apa-apa aku handle sendiri, dari mulai anak sarapan, sekolah dan lain sebagainya. Karena ini weekend juga aku tuh harus bangun pagi, tapi pasti aku yang paling pertama bangun. Terus kalau untuk langsung buka counter itu nggak bisa karena aku harus menyiapkan juga diri aku dari mulai mandi, bebersih dan juga makanan sih biasanya. Jadi kalau aku kebanyakan orang kesini pagi-pagi kecele ya aku mohon maaf karena aku nggak bisa kalau bukanya tuh sepagi mungkin. Biasanya sih aku di jam setengah 8 ke atas baru buka. Bukan gak niat jualan ataupun kebanyakan bangkong, tapi kerjaanku sama Pak suami itu ngebut setelah tutup counter. Jadi pas tutup itu aku nggak langsung tidur, melainkan masih bekerja di dalam rumah. Jadi stop ya bully kita kalau aku dan suami itu suka bangkong. Kalian nggak tahu kerjaan seberat apa yang kita lakuin di dalam yang kalian nggak tahu. Oke, ketimbang ngalor ngidul ceritanya, di sini aku mau lanjut untuk siram-siram halaman depan karena ini udah banyak banget kotoran dan juga udah ada laler karena semalam turun hujan. Dan di teras ini ada sisa makanan, jadi langsung mau aku siram-siram aja biar lalernya nggak masuk ke dalam rumah. Aku juga tambahin airnya dengan cairan disinfektan, jadi ini tuh makin bersih biar laler nggak nempel lagi. Dan kebetulan juga pas suami udah bangun di pagi hari, jadi di sini kita tuh ngerjain untuk bersihin area depan berdua. Karena menurut aku pagi ini tuh banyak banget kerjaan yang perlu banget dikerjain. Dari mulai bersihin ruang tamu, nyapu ruang tamu, dan di sini lanjut nyiramin untuk ke teras karena nanti kalau ada orang biar mereka tuh nyaman dan gak dikerubutin sama laler. Terus juga halaman depan ini lumayan kotor, jadi nanti aku mau bagi tugas sama Pak suami. Gak tahu kenapa aku tuh seneng aja kalau sebelum masak aku tuh bersih-bersih dulu. Iya, yang aku takutin tuh nanti kalau tiba-tiba ada tamu dan rumah masih berantakan itu rasanya malu. Makanya aku lebih seneng bebersih dulu ketimbang masak. Harusnya bisa bangun petang ya biar di pagi hari jam 6 pagi itu aku bisa bebersih. Tapi nggak semudah yang dibayangin karena tidurku aja di atas jam 12. Dan untuk siang hari aku tuh nggak pernah tidur siang kecuali badanku nggak enak. Jadi nggak bisa mengandai-andai. Andai jam 6 udah beres masak dan langsung bebersih, pasti di jam 8 udah bisa mulai jahit. Tapi kenyataannya jam 12 malam aku belum tentu sudah tidur karena aku harus menyelesaikan jahitan aku yang udah tertunda-tunda. Masa iya aku tidur cuman setengah jam aja kalau harus bangun petang dan masak dan dilanjut pagi harinya gitu lagi. Sedangkan siang itu aku jarang banget untuk tidur siang. Sebenarnya sedih juga punya pola tidur yang kayak gini. Aku tuh mau kayak orang pada umumnya, tapi gimana cara mengatur waktu? Aku kira dengan bekerja di rumah aku bisa jauh lebih santai. Ternyata aku malah 2 kali lebih repot. Karena waktunya istirahat aku malah bekerja dan waktunya bekerja aku tuh jarang banget istirahat. Bukan mengeluh soal keadaan ya, namanya manusia punya rasa capek itu wajar banget karena kita kan manusia dan masih hidup dan bernafas. Cuma dengan keadaan yang begini setiap hari seperti ini tuh rasanya capeknya luar biasa. Bangun di jam 6 pagi dan setelah itu nggak tidur siang sepanjang hari sampai di atas jam 12 malam. Dan itu aku lakuin setiap hari. Coba bayangin kalian kalau menjalani sebagai aku. Kalian ngeluh capek juga atau enggak sama sekali? Soalnya aku tuh badan 1